Halo pemirsa Dama TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dama TV, di kesempatan yang berbahagia kali ini, Manage Your Mind membahas tema yaitu menghadapi luka batin dengan ikhlas. Luka batin adalah bagian dari kehidupan yang tidak dapat dihindari. Setiap orang pasti mengalami luka batin, baik itu karena kehilangan orang yang dicintai, kegagalan, atau pengalaman traumatis. Namun bagaimana kita menghadapi luka batin itulah yang menentukan kualitas hidup kita. Dalam ajaran Buddha, menghadapi luka batin dengan ikhlas adalah kunci untuk mencapai kebebasan dari penderitaan. Ikhlas bukan berarti kita tidak merasakan sakit atau tidak memiliki emosi, tetapi berarti kita menerima apa yang terjadi dengan kesadaran dan tidak melawan. Untuk membahas tema yang luar biasa tersebut, kali ini saya berada di STAB, betul ya. Langsung saja saya sapa yang terhormat Biku Karunasilo. Apa kabar? Kabar baik, Mbak. Iya, senang sekali saya bisa hadir di sini ya dengan nuansa baru ya. Kali ini saya berada di mana, Biku? Boleh disampaikan kepada pemirsa Dama TV? Ya, saat ini kita sedang berada di ruang podcastnya STB Kertarajasa. Yang biasa kita singkat dengan KIPO. Kertarajasa Podcast. Oh, Kertarajasa Podcast. Baik, senang sekali dalam suasana yang indah ini ya, Biku ya. Kita membahas tentang menghadapi luka batin dengan ikhlas. Karena program acara Manage Your Mind ini juga tayang melalui kanal YouTube Dama Televisi. Apabila pemirsa Dama TV ada pertanyaan, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dama Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dama Televisi. Nanti boleh dijawab ya apabila nanti ada pemirsa yang ingin bertanya. Karena temanya ini sesuai sekali dengan kehidupan sehari-hari manusia ya, menghadapi luka batin. Nah, langsung saja kita mulai diskusi kita pada kesempatan kali ini. Biku Karunasilo, apa itu luka batin dalam konteks ajaran Buddha? Bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa Dama TV. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, perihal luka batin ini seperti yang kita pahami dalam ajaran Buddha, Sang Buddha menemukan sebuah jawaban. Kenapa? Ya, kita hidup ini menderita. Dalam artian penderitaan itu terjadi karena ada penolakan terhadap sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Seperti halnya ya usia tua, sakit, kematian itu adalah penderitaan. Apalagi berpisah dengan yang dicintai juga penderitaan. Nah, sehingga luka batin terjadi ya seiring proses perjalanan kehidupan seseorang, barangkali pernah merasakan penolakan seperti tadi, pernah mengalami kegagalan, apakah itu dalam hal percintaan, pekerjaan, kondisi sosial. Nah, di saat terjadi hal demikian, ia menyimpan penolakan terhadap kondisi tersebut, kemudian ia menghakimi dirinya sendiri. Nah, sehingga ia menyimpan perasaan-perasaan yang tidak baik tersebut, penghakiman, kemarahan terhadap diri sendiri, itu menyebabkan luka batin pada dirinya sendiri, begitu. Secara singkatnya demikian. Baik, gitu ya. Ini mungkin pemirsa Dama TV, saya juga mewakili pemirsa Dama TV begitu ya, terkait bagaimana nanti kita akan membahas penyembuhannya, begitu ya, Biku ya. Kemudian bagaimana luka batin ini dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, Biku? Ya, contoh sederhana lah. Kalau kita kan tinggal di Batu, Malang ini kan banyak mahasiswa ya, seperti yang kita pahami. Malang juga jadi kota pendidikan, begitu. Nah, tidak sedikit terkadang dalam proses belajar pun ketika mendapat nilai yang buruk, kemudian merasa dirinya gagal. Wah, terjadi penghakiman tadi. Nah, proses penghakiman terhadap diri sendiri itu kan menciptakan ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. Nah, berakibat bahwa proses luka batin itu mempengaruhi cara pandang, penerimaan, dan kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang saat ini. Nah, maka caranya bagaimana? Kita belajar, apakah salah misalnya kita memiliki keinginan? Tentu tidak. Hanya saja memiliki keinginan juga harus tahu batasan diri. Nah, sehingga dengan memahami batasan diri pun, sehingga nanti lebih bisa berdamai dengan keadaan tersebut. Ya, kalaupun semisalnya yang namanya perjalanan hidup misalnya ya, apalagi kalau kita yang di Malang, Kota Batu, banyak juga perguruan tinggi, setidaknya mahasiswa ya harus lebih cerdas lah. Bagaimana juga selain kita belajar secara intelektualnya kan, pengetahuan intelektualnya, jangan abaikan spiritual, Mbak.
Nah, karena spiritual itu yang menguatkan kita punya mental. Di saat menghadapi sesuatu yang terasa menyakitkan bagi perasaan kita, bagaimana spiritual itu membantu untuk menenangkan pikiran kita, hati dan perasaan kita. Itu jadi apa? Tidak hanya kita memikirkan duniawi gitu ya. Iya, benar. Jadi harus balance nih antara kebutuhan duniawi dan spiritualnya. Lahiriah dan batiniahnya harus bisa seimbang. Namun sebagai manusia biasa begitu ya, Biku ya, kadang-kadang masih ada sifat-sifat keduniawian begitu. Sebagai manusia biasa itu bagaimana? Iya. Jadi misalnya kenapa spiritual itu penting kan itu untuk menyehatkan mental kita kan. Di saat kita kan secara duniawi, apakah salah saya ingin kaya? Tidak juga. Apakah salah saya ingin mendapatkan pasangan yang setia? Tidak salah juga. Hanya saja proses untuk menuju ke sana kan tidak mudah juga. Ada lika-liku kehidupan, pasang surut kehidupan itu. Nah, sehingga untuk menyehatkan mental kita, untuk menjaga batin kita agar tidak terluka, cara pandang dengan kebijaksanaan itulah yang menolong kita. Nah, itu kita dapatkan dari mana? Tidak ada lain adalah dari spiritual. Kalau secara intelektual mungkin kita bisa berpikir rasional, tapi kalau kenanya di perasaan, nah disitulah. Nah, maka spiritual itu sangat penting. Bagaimana cara kita memanajemen pikiran, memanajemen perasaan, sehingga ya kita hidup bisa berjalan dalam artian kendati pun mengalami kegagalan, kendati pun mengalami penderitaan, tetapi bisa berdamai dengan kenyataan seperti itu. Sulit ya berdamai dengan kenyataan itu. Kadang tidak bisa denial, tidak bisa menerima apa yang terjadi, begitu ya. Denial selalu ada, terutama apalagi ketika kehilangan yang dicintai itu. Nah, tetapi sulit kan bukan berarti tidak bisa. Dalam artian kita selalu diajarkan seperti dalam kehidupan sehari-hari lah. Anak-anak kecil naik sepeda itu apakah langsung bisa naik sepeda? Kan tidak, butuh proses. Nah, maka kan segala sesuatu kan tidak instan begitu saja. Ya, bukti sederhana saja. Bikin makan mie instan aja harus kita buka bungkusnya dulu, masak air. Walaupun instan ya. Iya. Nah, jadi kita mulai dari belajar tersebut, bagaimana mengamati, kemudian merenungkan apa yang terjadi, sehingga ya kalaupun kita pernah punya trauma di masa lalu, ada kesedihan, retak tangis yang pernah tersimpan dalam diri kita. Nah, kalau kami di Buddhisme ya, itu ada proses latihan yang namanya meditasi. Itu dia akan muncul nih ke permukaan. Jadi apakah peristiwa yang pernah terjadi di 3 bulan yang lalu, satu tahun yang lalu, itu dia muncul. Nah, kalau terjadi denial penolakan tadi, penderitaannya berat loh. Nah, sehingga bagaimana? Jadi kita belajar untuk menerima kehadirannya, merangkul rasa sakit yang ada itu dengan bijaksana. Jadi semakin kita tolak, maka semakin subur dia dalam diri kita itu. Tapi begitu kita mau menerima kan, dia muncul ke permukaan. Nah, di situ kita pelajari rasa sakit ini sudah berlalu kok. Saya tidak mau menyiksa diri saya. Nah, jadi proses dari penerimaan, pemaafan, nah, maka hal tersebut ya bisa kita terima dengan baik. Baik, Biku. Kemudian bagaimana kita dapat mengenali luka batin dalam diri kita sendiri? Kadang-kadang orang tampak ceria, happy begitu ya, tapi sebetulnya hatinya ambiar gitu ya. Bahasanya anak muda zaman sekarang. Benar. Apa? Nampaknya tersenyum tapi hatinya terluka ya. Nah, jadi ya sering kita akan tahu kok apakah saya ini menyimpan luka batin atau tidak di saat kita sendiri. Nah, akan banyak, apalagi kan memori-memori alam bawah sadar kita kan seringkali muncul ke permukaan nih. Nah, seringkali di situ kita paham, wah, dulu mungkin pernah mengalami perundungan di masa SD, bahkan kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, rasa itu kan sebenarnya masih tersimpan di memori alam bawah sadar kita. Nah, maka tatkala kita duduk sendiri atau tidak lagi di tengah keramaian, perasaan-perasaan itu muncul. Maka kan tidak sedikit orang karena tahu itu ada, dia selalu mengalihkan perhatiannya. Dia mencari tempat-tempat tongkrongan yang ramai. Di mana sih? Oh, kita harus pergi ke Batu misalnya, terlalu untuk mencari kesenangan-kesenangan itulah. Banyak orang menutupi kesedihannya itu dengan mencari tempat-tempat yang menyenangkan. Ya kan? Mungkin bahasa kerennya apa? Healing. Nah, tapi healing nanti pusing, malah pulangnya pusing ya. Nah, jadi sebenarnya kita yang tahu kok. Ya, luka batin itu kita yang tahu. Karena kita sebagai apa? Yang merasakan, yang mengalami. Nah, maka apakah salah? Kadang orang ada statement begini, laki-laki tidak bercerita. Oh, tidak. Laki-laki juga butuh cerita kok. Nah, dimana ketika seseorang tidak mampu menahan apa beban, luka batin, permasalahan yang dihadapi, ketika dia mampu bercerita, setidaknya 50% masalahnya tercairkan. Nah, itu membuat apa? Beban mentalnya sedikit lebih ringan. Maka kalau ada teman kita yang ada waktu nggak saya mau curhat,
ada momen di saat itu kita juga secara tidak langsung menolong mereka. Nah, maka jangan sampai kita, jangan, tidak, saya terlalu sibuk. Kalau ada waktu, jadilah pendengar yang setia. Itu menolong mereka loh. Walaupun cuma sebentar gitu ya. Kemudian apa saja konsekuensi jika kita tidak menghadapi luka batin ini dengan ikhlas ya? Jadi ikhlas itu bagaimana ya? Kadang-kadang itu tadi ya, sulit gitu ya, menerima itu sulit gitu. Contoh sederhana begini, ketika seseorang pernah mengalami kegagalan tentang cinta ya, nah orang yang pernah mengalami kegagalan tentang cinta ini, dia akan sulit untuk menerima orang yang baru kan? Kenapa? Dia menggenggam, dia terikat tentang luka batin dulu. Saya mengalami suatu penolakan, saya sudah effort tapi tidak pernah dihargai. Nah, trauma masa lalu itu kadang menutup hati seseorang ya, nah sehingga sulit bagi dirinya untuk membuka hati yang baru. Padahal kalau kita bisa mempelajari dengan baik, kan setiap orang memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, jikalau kita pernah mengalami suatu kesulitan, suatu hal yang tidak membahagiakan, kalau secara Buddhis kan tidak terlepas dari namanya hukum karma itu juga. Nah, maka bukan hanya terjadi begitu saja lalu kita melakukan penghakiman diri, kemudian jadi orang yang tertutup. Nah, tidak demikian. Maka bahayanya luka batin yang tidak kita pelajari, tidak kita obati, terkadang kita tuh menjadi seseorang yang tidak mudah menerima orang lain. Tidak mudah bersosialisasi, curiga, overthinking gitu. Overthinking. Nah, sehingga itu kan berdampak dari apa? Psikisnya dia pernah punya trauma di masa lalu itu loh. Nah, sehingga dunia juga pasti sama. Nah, sehingga ketika contoh sederhana tadi kan, ketika dia pernah mengalami kegagalan dalam hubungan begitu, untuk menerima orang yang baru itu tidaklah mudah. Baik, Biku, kita lanjutkan lagi karena ada yang mau lewat satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Masih bersama saya Nisha Naila dan Biku Karunasilo membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu menghadapi luka batin dengan ikhlas. Anda masih bisa bergabung bersama kami karena program acara Manage Your Money juga tayang melalui kanal YouTube Dharma Televisi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin sharing bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dharma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dharma Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi ya dengan Biku yang luar biasa ini ya. Dan ini sesuai dengan kehidupan sehari-hari menghadapi luka batin. Bisa dijelaskan kembali apa saja konsekuensi jika kita tidak bisa menerima luka batin dengan ikhlas? Iya. Jadi konsekuensinya kita akan mengalami penderitaan dalam artian kita sulit untuk bisa merasakan tidurnya nyenyak, bahkan ketika dihidangkan makanan yang lezat pun kita sulit untuk merasakan makanan yang nikmat. Nah, kenapa? Terlalu banyak penghakiman terhadap perasaan itu sendiri. Nah, jadi sulit bagi seseorang untuk hidup di momen saat ini. Lebih semomen itu sangat sulit. Kenapa? Pikirannya yang terlalu melekat dengan masa lalu yang sudah lewat itu. Nah, jadi konsekuensinya apa? Ya sulit bahagia di momen masa kini. Mungkin dia terlihat seperti tadi. Mungkin terlihat tersenyum tapi hatinya terluka. Nah, terlalu mencari tempat-tempat yang menyenangkan untuk menutupi luka batin yang dia rasakan. Sederhananya begitulah yang bisa kita lihat ya. Kalau kita tidak bisa menerima dengan ikhlas ya, yang terjadi adalah penderitaan dan ini harus disembuhkan ya memang ya Biku ya. Kemudian sebenarnya rasa ikhlas itu bagaimana sih? Ikhlas itu apakah melalui proses waktu atau kita biarkan begitu saja mengalir begitu seperti air atau bagaimana? Baik, jadi kalau kita mempelajari tentang proses ikhlas, apalagi kan untuk penyembuhan luka batin ikhlas itu seperti halnya kalau kita sudah melakukan sesuatu, jangan diingat-ingat. Dalam arti, nah proses kalau kami kan di Buddhis itu ada istilahnya praktek memberi, berdana. Mungkin di teman-teman yang lain kan pasti ada ya, beramal, memberi, bersedekah. Nah, suatu pemberian yang bersifatnya seperti makanan, minuman kan terlihat ya. Bayangkan nih, kalau dari makanan, minuman ini jarang kita bisa berikan kepada orang lain, bagaimana Anda mampu melepaskan perasaan Anda yang tidak terlihat? Ya kan? Nah, karena itulah maka latihan sederhana bagaimana kita melatih ikhlas adalah sudah ketika saya melakukan perbuatan baik, saya tidak mengungkit-ungkit lagi kebaikan itu. Biarkan dia berlalu. Nah, tapi kan dalam hukum karma kan ibaratnya kebaikan itu tidak akan pernah salah alamat lah. Nah, jadi
belajar ikhlas itu adalah bagaimana setelah melakukan perbuatan baik itu kita tidak lagi mengingat-ingat hal itu dalam artian menyombongkan diri lagi, tidak. Nah, sehingga ketika kita sudah memberi, ya udah memberi ini untuk memperindah batin saya. Ya, jadi maka nanti dari proses pemberian yang bersifat materi tadi, nanti kita akan dihadapkan loh Mbak, kalau apalagi kalau kita latihan mindfulness begitu ya, one day mindfulness begitu. Nah, pikiran-pikiran di masa lalu kan dia muncul secara alami, itu tidak bisa kita tolak loh, karena kan dia secara alami nih, sudah lama terpendam, begitu kita punya quality time, ya wah kok muncul nih perasaan ini. Karena kita sudah piawai memberi dengan ikhlas, kita akan terima meskipun perasaan ini menyakitkan, ya. Oh, perasaan menyakitkan muncul, terima, lepaskan, kembali kepada objeknya Pak, napas misalnya, manis tersenyum. Nah, sehingga kita lambat laun akan mendapatkan pemulihan, ya. Luka batin yang dulu keras sekali, kita mulai belajar untuk memaafkan. Kenapa? Kita sayang diri sendiri, kita bahagia loh, ya. Jadi jangan sampai kita terus memelihara kemarahan, kebencian yang menciptakan ketidakbahagiaan bagi diri kita. Baik, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa menyulitkan kita untuk menyembuhkan batin itu sendiri, begitu ya. Seperti yang dikatakan atau disampaikan oleh Biku tadi, ada rasa trauma yang mendalam atau rasa sakit atau sulit untuk memaafkan, begitu Biku. Nah, ini bagaimana? Oke, jadi akan sulit untuk kita bisa menyembuhkan selama selalu ada penolakan ketika muncul perasaan itu. Nah, apa juga ini berdasarkan kedewasaan begitu ya? Atau memang belum, apa ya istilahnya itu belum siap untuk menerima yang sakit itu tadi? Ya, gitu. Jadi seiring berjalannya waktu lah. Jadi kan sekali waktu kita juga butuh belajar toh. Dari apa yang kita pelajari, cobalah kita renungkan benar tidak. Nah, selama apa yang kita pelajari itu membawa manfaat, berfaedah dalam kehidupan kita, cobalah untuk dipraktikkan. Nah, jadi harus balance dong antara teori dan praktiknya. Nah, sehingga ya kita butuh tutor, kita butuh pembimbing. Nah, seperti halnya ketika seseorang mengalami trauma, luka batin, ia mengikuti sesi meditasi untuk latihan hening, mengobati luka batin. Maka kita sampaikan, jangan pernah menolak perasaan yang menyedihkan, menyakitkan di masa lalu itu yang hadir di momen saat itu. Karena itu proses kita membuka memori lama untuk kita bersihkan. Nah, selama kita terus menutup memori lama tersebut, kan ibaratnya sebuah ruangan yang ada dalam diri kita nyesek. Nah, begitu kita membuka hal tersebut, nah ada penerimaan. Jadi, langkah pertama harus kita menerima bahwa kita sudah terluka. Ya. Menerima terlebih dahulu. Iya. Selama ada denial, susah dong penolakan. Maka terus menerus seperti itu ya. Tidak ada kesadaran begitu ya. Harus menerima dulu. Ya, konsep pertama adalah kita harus belajar untuk menerima dan membuka diri. Ya, saya terluka. Iya, saya pernah menjadi korban misalnya. Nah, dari proses penerimaan itu kan bukti bahwa kita akan berdamai dengan diri sendiri di momen saat ini. Begitu ya. Kemudian apakah ada strategi-strategi khusus bagaimana kita itu bisa menghadapi luka batin dengan ikhlas? Apakah ada strategi-strateginya dalam kehidupan sehari-hari ini? Saya harus bagaimana atau pemirsa Dharma TV harus seperti apa? Jadi di dalam Buddhism kita diajarkan tentang ada namanya anicca, hukum ketidakkekalan. Sebenarnya segala sesuatu yang terkondisi dalam kehidupan ini bersifat tidak kekal. Ya, seperti halnya bunga begitu ya, mulai dari kuncup, pemekaran, layu, gugur. Begitu pula sebenarnya perasaan juga berubah-berubah kok. Hanya saja itu karena kita terlalu melekat, menggenggam perasaan itulah yang membuat kita tuh sulit sekali berdamai dengan diri sendiri. Luka itu yang harusnya sembuh kok semakin bernanah nih ya, semakin menganga di dalam diri kita. Maka kita harus merenungkan yang satu konsep, yaitu adalah ketidakkekalan. Nah, buktinya kita juga semakin lama semakin menua. Nah, siap tidak menerima perubahan itu? Nah, maka dengan kita mempelajari hukum ketidakkekalan tersebut, kita tidak lagi mau menyiksa diri kita. Makanya kalau ketika perasaan itu muncul, pikiran yang tidak baik itu muncul, apakah dia? Coba kita selidiki. Pertama kita terima. Nah, ini pun kalau kita bisa belajar untuk menerima, melepaskan, itu melegakan sekali. Nah, maka dari mempelajari hukum anicca tersebut, itu akan membuat kita lebih ikhlas juga. Seperti halnya konsekuensi bersama, suatu saat nanti pasti akan apa? Berpisah. Nah, siap tidak siap, kita harus menerima konsekuensi itu. Nah, maka dari merenungkan hukum kekekalan itulah, kita akan semakin siap menghadapi kehidupan itu. Ya, perkara kita yang ditinggalkan terlebih dahulu, atau kita yang akan meninggalkan mereka satu persatu ya, lebih dahulu gitu.
Jadi yang harus disadari adalah ketidakkekalan tadi. Ketidakkekalan itu. Ya, mungkin pelajari. ada lagi setelah itu. Nah, jadi sebenarnya ada 3 hukum. Namanya dalam Buddhism itu 3 corak. Hukum 3 corak kehidupan. Anicca, dukkha, dan anatta. Ya. Karena seseorang tidak mampu menerima ketidakkekalan ini, maka kan muncul penderitaan tadi. Nah, penderitaan muncul karena apa? Penolakan terhadap kenyataan itu. Nah, sejatinya ini agak lebih dalam ya kalau kita belajar tentang anatta itu adalah jikalau memang tubuh ini milik kita, perasaan ini benar-benar milik kita, kita bisa arahkan loh, Mbak. Kamu perasaan, kamu jangan menghakimi terus. Tapi nyatanya perasaan dia bisa bermain sendiri kan? Nah, maka sederhananya, kalau memang tubuh ini milik kita, perintah tubuhnya, kamu tidak boleh tua, kamu harus tetap remaja, ya kan? Kamu harus tetap jadi anak-anak yang ceria, tidak bisa. Dia terus tumbuh, berkembang sesuai dengan hukum alamnya. Nah, maka kalau kami di dalam Buddhis itu, jika kita mempelajari tentang tilakana, 3 corak kehidupan ini, di situ kita harus siap belajar bagaimana menerima penderitaan itu pun bagian dari kehidupan. Nah, selama kita mampu menerima penderitaan sebagai bagian dari kehidupan, akan muncul kebijaksanaan diri kita. Alih-alih kita terus menghakimi, membenci, tidak. Sebagaimana diri kita ingin dicintai, disayangi, maka kita akan menumbuh kembangkan perasaan cinta kasih dan belas kasih itu. Luar biasa sekali. Kemudian ini bagaimana kita dapat mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi luka batin. Ya. Kebijaksanaan dan kesadaran itu diperlukan ya. Sangat diperlukan. Makanya saya selalu bilang begini kepada teman-teman atau mungkin kepada umat gitu ya. Sebenarnya di dalam meditasi itu kita akan menemukan penderitaan itu dekat sekali. Kadang kan kalau kami berlatih begitu ya, meditasi mungkin sudah berjalan 5 menit, 10 menit, mulai kesemutan. Kaki sudah mulai terasa kram. Nah, maka tadi katakan bahwasanya ya tubuh ini pun bukan milik kita, anatta tadi tanpa inti. Jikalau memang kaki ini milik kita, perintah kaki, kamu jangan kesemutan, kamu jangan pegel, saya mau meditasi. Tapi ternyata begitu meditasi, kesemutan muncul, ya kan, rasa kram muncul. Nah, disitulah ketika kita mengamati dengan kebijaksanaan, berarti apa yang kita tumbuh kembangkan? Semangat dan kesabaran. Kalau kita tidak punya kesabaran, kalau kita tidak punya semangat, kadang banyak orang tuh kan mengambil jalan pintas ketika menghadapi masalah itu, ketika menghadapi kesulitan itu. Nah, sejatinya kan di dalam diri kita benih-benih spiritual tuh semua punya kok. Hanya saja bagaimana sekarang mereka belajar menemukan tempat untuk tumbuh dan berkembang, menumbuhkan nilai-nilai luhur mereka itu. Jadi dengan pengamatan dengan kebijaksanaan bahwasanya di balik penderitaan itu memberikan pelajaran hidup yang berharga. Bahwasanya kan hidup kan tidak melulu soal kemudahan-kemudahan, ya kan? Jikalau semua hidup tentang kemudahan-kemudahan, maka kita tidak akan mengenal yang namanya perjuangan. Kita tidak akan mengenal yang namanya kesabaran. Berjuang untuk menghadapi kesulitan, bersabar untuk menghadapi kesulitan itu. Baik. Kemudian Biku, kadang-kadang kan ketika kita menerima sesuatu yang buruk di dalam diri kita gitu, misalkan perpisahan gitu ya. Tapi nanti akan saya lanjutkan karena ada lewat satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Biku Karunasilo membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu menghadapi luka batin dengan ikhlas. Apabila Anda ingin diskusi atau sharing bersama kami, silakan Anda sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Drama Televisi. Dan jangan lupa mohon partisipasinya dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube Drama Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini terkait menghadapi luka batin dengan ikhlas. Pertanyaan saya tadi sebelum break gitu ya, break iklan. Kadang-kadang ketika seseorang mengalami perpisahan dengan pasangan, mohon maaf berpisah di dunia maupun meninggal begitu ya maksud saya. Ini kan tentunya menghadapi gejolak emosi begitu ya, penolakan yang luar biasa begitu. Kadang-kadang juga apa yang dirasakan oleh orang lain itu belum tentu dirasakan oleh diri kita, sehingga kita bisa berbicara dengan orang dan itu sabar, ikhlas begitu ya. Tapi yang merasakan itu bilang memang gampang semudah untuk berbicara itu, semudah itu, tapi yang merasakan ini juga sulit begitu. Nah, itu bagaimana bijaksananya itu seperti apa gitu? Kami kan sering juga melakukan pelayanan nih ya ke rumah duka. Jadi kami sering sekali berjumpa dengan berbagai macam ya bentuk kedukaan, bagaimana yang satu bisa menerima perpisahan itu dengan baik, bahkan yang satu lagi sulit sekali untuk menerima. Nah, kami biasanya ada satu parita yang indah. Jadi
kami dalam setiap hari kehidupan kami itu selalu merenungkan, dalam artian ada suatu parita ungkapan ya di dalam terjemahan bahasa Indonesianya berbunyi begini. Aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku tidak akan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Nah, melalui perenungan semacam itu, kami selalu belajar untuk siap menerima kondisi itu. Maka dengan kita belajar kemudian merenungkan itu, akan muncul kebijaksanaan tadi. Nah, kebijaksanaan inilah yang menolong kita. Apakah salah kalau kami bersedih? Tidak. Justru dari pengetahuan tersebut, sedih boleh, tapi jangan larut dalam kesedihan itu. Nah, maka Sang Buddha itu mengajarkan ada dua jenis penderitaan. Penderitaan secara fisik dan penderitaan secara batin. Kalau sudah menua kan renta ya. Oh, penderitaan fisik loh. Sudah biasa menikmati makanan enak, akhirnya tidak bisa. Itu udah penderitaan yang muncul secara fisiknya, tapi secara batinnya bagaimana? Ketika kita menolak kondisi itu, kan berkaitan dengan batin nih. Nah, dianalogikan seperti dua anak panah. Anak panah pertama menyerang penyakit secara fisik kita, tetapi penolakan terhadap kejadian tersebut itu panah kedua. Seperti perpisahan tadi, perpisahan itu anak panah pertama loh. Karena realita kehidupan, tapi menolak perpisahan itu, kita akan menancapkan anak panah kedua. Kesedihan muncul. Nah, maka bagaimana cara kita menyikapi sebagai kita yang suatu saat nanti akan mengalami begitu ya, kami selalu merenungkan hal itu, bahwasanya kita tidak bisa melawan hukum alam ya, karena konsekuensi daripada bertemu ya pasti berpisah. Kalau Anda tidak ingin berpisah ya jangan bertemu. Kesadarannya begitu. Tapi nah, seperti ada pembelajaran atau yang pernah saya baca gitu ya, ada kan tahapan-tahapan berduka itu. Pertama kan denial, penolakan, kemudian terjadi tawar-menawar. Kenapa suami saya yang harus lebih dulu pergi meninggalkan saya ya? Kenapa harus istri saya? Gitu? Nah, itu tawar-menawar yang secara alami pasti terjadi kok. Nah, setelah terjadi tawar-penawaran, mulai penerimaan. Ternyata memang ini jalannya. Ya, dia lebih dulu pergi meninggalkan saya. Nah, di saat proses penerimaan itulah, maka kita sudah menerima perpisahan bagian dari kehidupan. Ya, kita intensitas penderitaannya semakin berkurang. Tetapi semakin kita menolak perpisahan itu, ada yang tidak makan 3 hari loh, ada yang tidak makan seminggu, bahkan berbulan-bulan. Bahkan mohon maaf ada yang mengakhiri hidup juga. Nah itu kuat sekali. Ibaratkan batinnya terluka karena perpisahan. Perpisahan itu tidak bisa kita hindari, saudara ya. Nah, maka kita mempelajari itu, bahwasanya segala sesuatu yang kucintai dan kusayangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Saya selalu mengatakan, kalau bukan orang yang kita cintai satu persatu pergi meninggalkan kita, ya kita sendiri yang akan meninggalkan mereka semua. Nah, jadi orang yang mengalami proses kematian pun kan kadang sulit sekali kan. Kok susah sekali nih, kenapa? Itu juga salah satu faktor kalau di dalam Buddhis kita mempelajari, kemelekatan orang itu terlalu kuat. Mungkin dia melekat terhadap keluarganya atau hartanya. Dia belum ikhlas nih lepas itu. Tapi kalau sudah ada penerimaan keikhlasan, dia akan bisa pergi dengan tenang kok. Baik. Apa yang harus kita lakukan agar kita ini bisa mawas diri, agar tidak terlalu kemelekatan itu tadi ya. Jadi segala sesuatunya harus kita sadar bahwa segala sesuatunya itu pasti kita akan bisa begitu ya. Nah, ini bagaimana kita harus waspada itu atau misalnya siap-siap gitu ya. Kalau Gen Z gitu, generasi milenial begitu, Biku itu kan ada rasa seperti itu kadang-kadang. Gimana ya? Harus siap-siap ini gitu. Maka kan istilah yang tren sekarang kan latihan mindfulness, latihan hidup berkesadaran. Tapi ya orang Jawa sendiri sudah punya ilmu itu dari zaman dulu kan. Elinglan apa? Elinglan waspodo. Nah, itu kan sebuah nilai hidup, filosofi hidup yang sangat membawa pada kedamaian hidup kita. Kita harus sadar dan waspada bahwasanya tidak selamanya kita merasakan bahagia loh. Pasang surut kehidupan itu selalu ada. Hidup itu tidak melulu soal pujian, ada kalanya kita dicela kok ya. Selama kita banyak berbuat baik, kalau sudah dasarnya orang tidak suka, selalu ada celah untuk menjatuhkan kita. Nah, sehingga dari latihan mindfulness itu kita bisa memanajemen perasaan kita, Mbak. Jadi kita mempelajari bahwa perasaan itu ada 3 jenis. Wah, ada 3 loh ya. Yang pertama ada perasaan yang menyenangkan. Kedua, perasaan tidak menyenangkan. Yang ketiga, perasaan yang netral. Nah, jadi semakin kita terus belajar, kemudian praktik berderma, memberi dengan ikhlas, setidaknya kita akan memperoleh perasaan yang netral. Jadi meskipun disinggung oleh hal-hal duniawi ya, tadi itu seperti pujaan, celaan, untung rugi segala macam, batinnya tetap tenang.
Dia tidak larut dalam kesedihan, tapi begitu dia mendapatkan pujian dia tidak terlena, ya. Dipuji tidak terbang, dicela tidak tumbang, misalnya begitu. Nah, maka dari proses mindfulness itu kita pelajari, oh, ternyata saya di saat ini mengalami proses perasaan yang menyenangkan. Hati-hati, jangan terbuai. Oh, saat ini saya mengalami perasaan yang menyedihkan. Hati-hati, jangan tenggelam. Nah, maka kita menyadari bahwasanya perasaan yang muncul, tenggelam, itu kan tidak kekal. Nah, sehingga nanti kita akan memanajemen diri berupaya untuk memiliki perasaan yang netral. Netral bukan berarti cuek loh. Justru di sini netralnya kan apa? Didasari kebijaksanaan itu. Kebijaksanaan muncul dari mana? Dari proses perjalanan hidup kita itu. Bagaimana melihat penderitaan orang lain, bagaimana melihat segala sesuatu yang terjadi terkadang juga tidak sesuai dengan yang kita harapkan, begitu. Maka trennya adalah untuk anak muda Gen Z ya itu mindfulness, latihan hidup berkesadaran. Sudah tidak kita hadir seutuhnya bagi diri sendiri, sudah tidak kita hadir bagi keluarga kita, bahkan dengan pasangan kita. Sekarang kan kita lihat nih, nongkrong di kafe pun mungkin dengan keluarga, kebanyakan sibuk main gadget loh. Harusnya kan bisa deep talk ya, tahu nih permasalahan apa yang dihadapi pasangan kita, tahu apa yang dihadapi oleh anak-anak kita. Nah, sehingga quality time itu juga penting sebagai bagian dari latihan mindfulness tersebut. Jadi, sebagaimana kita belajar untuk hadir bagi diri sendiri, hadirlah seutuhnya juga bagi keluarga kita. Luar biasa sekali. Semoga kita bisa mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari ya, Biku ya. Kemudian, bagaimana ajaran Buddha ini dapat membantu kita dalam menghadapi luka batin dengan ikhlas? Ya, jadi di dalam ajaran Buddha itu ada sesuatu yang indah sekali yang perlu kita pahami. Dalam diri pribadi masing-masing manusia itu ada benih-benih cinta, ada benih-benih belas kasih, ada benih-benih empati, dan ada benih-benih keseimbangan batin. Nah, jadi untuk menghadapi luka batin tersebut, bagaimana sekarang kita tumbuhkan benih cinta kasih tersebut. Kalau kita terus menggenggam, mengikat diri dengan perasaan yang tidak menyenangkan, yang bahkan hal tersebut sudah berlalu loh. Nah, jadi kita coba tumbuhkan cintai diri sendiri. Ya, kita bahagia kok. Coba lihat seseorang yang ada di depan cermin Anda, itu orang yang berhak bahagia. Berikan senyuman yang tulus. Nah, sehingga energi kebahagiaannya bisa muncul di saat itu juga. Kemudian berikanlah kasih sayang, rangkul orang tersebut dengan penuh cinta. Perasaan empati adalah bagaimana kita peduli terhadap kebahagiaan kita. Nah, sehingga ketika kita juga berproses dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita belajar untuk memiliki hati yang seimbang. Nah, mendapatkan hati yang seimbang tersebut, tidak ada cara lain kalau kami di dalam Buddhism adalah berlatih meditasi itu. Jadi kan meditasi itu bukan melulu soal duduk, tapi bagaimana juga seseorang ini mindfulness ketika berjalan, sadar ketika melangkah, ya seperti tadi, hadir seutuhnya bagi diri sendiri, hadir seutuhnya bagi keluarga, itu adalah untuk upaya menumbuh kembangkan memiliki perasaan yang seimbang. Ya, jadi ketika nanti pikirannya yang kalut tersebut, dia tidak tenggelam di pikiran yang kalut tersebut. Ketika pikiran menyenangkan, dia tidak mengikuti pikiran menyenangkan tersebut, tapi dia selalu berupaya untuk apa? Hidup di momen saat ini, karena hidup yang sesungguhnya adalah momen saat ini. Bukan begitu. Besok atau yang lalu. Kalau kita terlalu memikirkan hari esok, masa depan, ketakutan muncul, Mbak, kekhawatiran muncul nih, ya. Tetapi begitu kita berupaya untuk hadir seutuhnya di sini dan momen saat ini, ada daya upaya benar yang kita lakukan. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa depan. Baik, kemudian Biku, ini bagaimana kita dapat menggunakan meditasi untuk menghadapi luka batin dengan ikhlas? Mohon maaf, meditasi ini apakah khusus untuk ajaran Buddha atau semua kalangan itu bisa menggunakan meditasi ini? Pertanyaannya saya sekarang begini, semua orang punya pikiran nggak? Semua orang punya perasaan nggak? Punya. Nah, jadi selama orang punya pikiran, selama orang punya perasaan, meditasi itu mengenali pikiran dan perasaan kita. Mengapa saya bertanya seperti ini? Karena banyak pemirsa Dhamma TV banyak beranggapan ya, wah nggak boleh meditasi, itu punya orang Buddha misalnya. Maksudnya apakah boleh datang ke sini begitu? Boleh. Apabila mungkin bukan agama Buddha gitu. Ini mungkin bisa diinfokan pada pemirsa Dhamma TV. Kami di Dhamma Dipa Arama ini, kami memiliki program yang namanya Dhamma Dipa Meditasi Center, Jadi Dhamma Dipa Meditasi Center ini kami memberikan ruang bagi teman-teman untuk latihan meditasi di weekendnya, minggu pertama dan minggu ketiga. Siapa saja yang hadir di sini, banyak kok teman-teman yang dari Malang, bahkan dari luar kota, yang background mereka pun bukan Buddhis juga. Ada yang teman-teman yang Katolik, Muslim. Kenapa? Ya saya katakan tadi, selama orang punya pikiran, selama orang punya perasaan, mereka harus mempelajari itu. Nah, jadi ketika nanti mereka ikut latihan
Dhammadipa Meditasi Center itu kan datangnya Jumat nih. Nah, ya paling Sabtu ini full lah. Minggu siangnya selesai kegiatan. Itu banyak manfaat yang mereka dapatkan. Yang awalnya mereka tidak mampu mengendalikan perasaan yang kalut tadi ya. Melalui meditasi kan dia muncul. Yang saya katakan tadi. Ketika kita sudah tidak lagi berinteraksi dengan handphone, berinteraksi dengan dunia luar, kita akan lebih mengenal diri kita sendiri. Duduk di dalam hening begitu ya. Nah, bergejolak wajar ya. Perasaan yang tidak menyenangkan juga muncul. Nah, disitulah nanti kita mencoba untuk memperbaiki puing-puing batin yang terluka, yang berantakan itu. Baik, Biku, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Biku Karunasilo, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu menghadapi luka batin dengan ikhlas. Pemirsa Dhamma TV, apabila Anda ingin sharing, ingin berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dhamma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dhamma Televisi. Tadi menyambung pertanyaan saya ya Biku ya. Jadi ada pertanyaan, apa bisa begitu ya? Mohon maaf agama saya. Gitu. Apakah bisa untuk datang ke sini? Karena banyak pertanyaan seperti itu, Biku. Ini mohon disampaikan juga apabila mungkin pemirsa ada yang tertarik, ada luka batin, begitu, ingin meditasi, bagaimana? Ya, kami punya itu salah satu juga akun officialnya. Ya, nanti bisa lihat ya teman-teman di Instagram begitu, Dhammadipa Meditasi Center. Nah, di situ juga ada program 1 tahunan kita. Ya, teman-teman bisa mendaftarkan diri melalui Google Form yang tersedia di pamflet tersebut. Nah, jadi tempat ini menyediakan ruang, ada khusus nanti kamarnya juga untuk laki-laki tersendiri, perempuan juga tersendiri. Jadi selama latihan meditasi itu handphonenya disimpan dulu, sis. Jadi disimpan dulu sehingga apa? Mereka benar-benar hidup di momen saat itu, tidak terdistorsi lagi, terdistorsi oleh sosial media, pekerjaan sekarang tidak. Nah, di saat disitulah nanti mereka akan lebih mengenal, rasa sakit itu tidak hanya soal perasaan, tapi fisik saya juga rentang, sakit. Bahkan ketika mampu menerima rasa sakit yang muncul ketika meditasi duduk, ada kesabaran, ada semangat. Nah, di situ nanti bagaimana dia mengelola perasaan itu, manajemen pikiran itu untuk menghadapi luka batin yang dia rasakan. Ya, jadi ada kemelekatan yang kuat di situ. Maka penyebab kenapa seseorang susah untuk move on, bahkan ya mengobati luka masa lalu itu kan apa? Kemelekatan itu. Jadi perasaan yang melekati pada momen-momen sudah berlalu sebenarnya. Nah, perasaan yang melekatan inilah yang coba kita pelajari, lepaskan dengan ikhlas. Ya, bayangkan ketika suatu perasaan yang kamu genggam menyakitkan, kenapa terus kamu genggam, saudara? Ternyata yang berpotensi menyebabkan kenapa kita terus genggam adalah kebodohan batin kita. Kebodohan batin bukan berarti tidak bisa membaca dan menulis teman-teman ya, tetapi kebodohan batin yang tidak sadar bahwasanya yang dia lakukan itu menyebabkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Nah, maka bagi teman-teman sangat terbuka ya, Dhammadipa sangat terbuka untuk Anda sekalian. Jikalau tertarik ingin mengenali diri lebih lanjut ya, bagaimana mengenali pikiran perasaannya untuk setidaknya mengobati luka batinnya, ya silakan datang ke Dhammadipa Arama. Karena di zaman sekarang ini kan kehidupan ini kompleks, benar, orang rentan stres, dan mengalami luka batin yang sulit disembuhkan, perlu adanya mentor yang tadi disampaikan oleh Biku gitu ya. Di sini menyediakan gitu ya. Kita sangat membantu untuk itu. Terima kasih. Ini semoga bisa menjawab pertanyaan pemirsa Dhamma TV yang disampaikan kepada saya, Biku. Baik, kemudian apa saja ini praktik-praktik spiritual yang dapat digunakan untuk menghadapi luka batin? Ini praktiknya seperti apa? Jadi pertama yang saya katakan tadi, dalam hidup keseharian belajarlah untuk berderma. Jangan sekali-sekali menganggap remeh suatu pemberian. Dari pemberian yang sifatnya materi seperti makanan, minuman, mungkin pakaian yang kita berikan kepada panti asuhan begitu ya, panti werda untuk yang lansia. Secara fisik kalau kita sudah piawai melepaskan, memberi, secara tidak langsung nantinya ketika kita membawa pada pengamatan batin kita, terutama dengan perasaan tersebut, kita akan lebih piawai bagaimana melepaskan perasaan yang menyakitkan tersebut. Untuk hadir seutuhnya, untuk menerima. Kita tidak bisa menolak. Jadi rasa sakit itu tidak kita hindari, justru kita terima. Di saat kita mulai menerima rasa sakit itu, kita lepaskan dengan bijak, maka kedamaian akan muncul. Jadi jangan sekali selalu lari, ya mencari kesenangan-kesenangan untuk menutupi luka batin yang Anda rasakan. Mungkin di tengah keramaian kita menemukan kesenangan, tetapi di tengah keheningan kita menemukan kedamaian.
Karena di situ proses bagaimana kita mengenali, bagaimana kita memperbaiki setiap retak-retak batin yang kita rasakan itu. Sehingga kita mulai mengenali itu semua, kita tata ulang lagi. Sepertinya juga karena banyak tekanan hidup, orang sudah mulai lupa untuk tersenyum, sis, ya. Padahal senyum itu senyum yang indah, ya. Jadi kalau kita sudah mampu tersenyum juga, ya sedikit melegakan ke hidup kita, bebannya sedikit terangkat lah. Ya, maka belajarlah juga untuk tersenyum pada diri sendiri, latihan sederhana. Kalau kita sudah mampu tersenyum untuk diri sendiri, berarti ada cinta untuk diri sendiri. Ya. Jadi ada suatu ungkapan yang indah, ya, yang teman-teman bisa praktekkan sebelum tidur misalnya, ya. Ketika teman-teman merasa bahwa kemarahan, kebenciannya akut sekali dalam diri, ya, susah memaafkan. Nah, praktek sederhana ini bisa Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik. Jadi kita dengan penuh ketulusan duduk dengan santai, rileks, tekadkan dengan kuat, ya, bisa merangkapkan tangan di depan dada atau bisa di atas pangkuan begitu, ya. Ungkapkan dengan penuh tulus, didasari dengan pikiran cinta kasih begini. Jika saya melakukan kesalahan pada siapapun melalui pikiran, ucapan dan perbuatan, semoga saya dimaafkan agar hidup saya damai dan bahagia. Begitu pula saya akan memaafkan, ya, orang-orang yang berbuat kesalahan kepada saya melalui pikiran, ucapan dan perbuatan agar mereka dapat hidup damai dan bahagia. Nah, jadi pemaaf mulai dari penerimaan, pemaafan, maka luka batin itu bisa disembuhkan. Ya, nanti bisa dipraktekkan oleh pemirsa Dhamma TV, ya, Ibu, ya. Kemudian apa saja ini manfaat yang dapat diperoleh dari praktik spiritual dalam menghadapi luka batin? Ya. Apa yang bisa kita rasakan? Begitu? Oke. Praktek spiritual yang seperti di awal-awal tadi kita sampaikan, ya. Intelektual itu penting. Tetapi jikalau intelektual tidak dibarengi dengan spiritual, orang bisa mengalami yang namanya kesombongan, tinggi hati. Ya, tetapi begitu dia mempelajari spiritual, bagaimana dia akan menjadi seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Padi itu tidak hanya mengajarkan ilmu tentang rendah hati, tapi dia memberikan penghidupan, ya kan? Nah, sehingga spiritual itu penting apa? Tatkala harapan-harapan tidak sesuai keinginan itu, secara spiritual kan ngenaknya di mental. Mental kita siap menerima keadaan itu dengan baik. Kita tidak lagi menghakimi kehidupan. Saya sebenarnya tidak mau lahir di keluarga ini. Kenapa harus terjadi seperti itu? Tidak ada peluang-peluang semacam. Dan juga kita tidak akan menyalahkan orang-orang yang ada di luar diri kita atas penderitaan yang kita rasakan. Alih-alih menyalahkan orang lain atas penderitaan yang kita rasakan, kita akan melihat diri ke dalam. Apa yang salah? Oh, ternyata cara pandang saya melihat kehidupan yang membuat saya menumbuhkan kebencian, kemarahan, kejengkelan, sehingga penderitaan ada dalam diri kita. Maka secara spiritual itu akan membantu untuk menjaga ketahanan mental kita menghadapi kenyataan itu. Bayangkan, setiap tahun nih, kalau misalnya di dunia pendidikan itu, ya, kampus, setiap tahun kan ribuan orang lulus. Ternyata dari fakultas yang saya pelajari begitu, ya, saya mendapat gelar akademik, kok pekerjaan saya tidak sesuai dengan itu. Nah, spiritual mampu menerima keadaan itu. Oh, ternyata rezeki saya bukan di situ, tapi ada ruang-ruang di tempat lain yang saya dapatkan rezeki itu. Ya, kan tidak mesti gelarnya SPD nih harus jadi guru, kan tidak mesti juga. Ternyata dia balik kampung kemudian bisa jadi petani. Yang terpenting adalah ilmu intelektual itu untuk mendewasakan pikiran kita. Tidak mudah marah-marah, tidak mudah jengkel, ya. Nah, kan standar pengetahuan juga mempengaruhi cara kita menyikapi kehidupan. Nah, maka spiritual itu membuat kita lebih sabar. Sabar kalau ada menghadapi masalah, ya. Jadi jangan tersinggung, apalagi kalau mendapatkan sesuatu perkataan yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, alih-alih tersinggung, merenung. Apa yang salah, ya? Nah, sehingga di situ akan selalu muncul kebijaksanaan tersebut. Maka spiritual itu menjadi penjaga bagi kesehatan mental. Spiritual ini kuncinya pemirsa Dhamma TV. Kemudian apa saja tantangan yang dapat dihadapi dalam menghadapi luka batin dengan ikhlas? Tentunya dalam kita menjalani kehidupan ingin sembuh dari luka batin itu ada tantangannya. Ini pasti biasanya ada. Apa ini, Biku? Oke, jadi pertama kita harus mengenali dulu. Kita harus mengenali, oh ternyata saya mengalami luka batin tersebut. Berawal dari mengenali, kemudian kita melakukan penerimaan. Kita menerima luka itu ada. Ya, kita merangkul luka itu. Kita tidak bisa menolak luka itu. Lalu setelah kita mengenali, kemudian kita menerima, lakukanlah proses pemaafan, ya. Kita sampaikan pada diri sendiri,
kita berhak bahagia. Kan ada juga kalau di buku-buku psikologi itu ya, luka-luka batin tuh, trauma masa lalu kan digambarkan seperti anak kecil. Hadirkanlah anak kecil itu, rangkul mereka, berikan kasih sayang. Itu seperti halnya kita deep talk dengan diri sendiri. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita harus berkatakan, kamu kuat, kamu hebat, kamu bisa bertahan sejauh ini, kamu hebat sekali. Ya, jadi ketika kita pernah mengalami luka batin, misalnya dari cara pola keluarga asuh yang pernah kita rasakan, kita yang sadar, kita yang mengenali, ya, jangan sampai kita mewariskan luka batin itu kepada keturunan kita. Kita mungkin boleh saja mendapat perhatian yang kurang dari orang tua, tapi jangan sampai nanti Anda memberikan perhatian yang kurang bagi anak-anak Anda, ya. Maka disitulah kita harus memutuskan, ya, memutuskan luka batin tersebut. Maka ya kita juga tidak bisa menyalahkan orang tua kita terlebih dahulu. Barangkali dari minimnya literasi, pengetahuan, ternyata parenting itu penting, ya. Karena Anda yang mengerti parenting sekarang, jangan menjustifikasi orang tua dulu nih, Anda salah mengelola mengasuh saya dulu, mendidik saya dulu. Tidak. Maafkanlah kesalahan mereka. Nah, sehingga nanti ke depannya kita belajar juga untuk mengenali luka batin itu, menerima luka batin itu, dan memaafkan luka batin itu. Sehingga 3 tahapan yang sederhana ini semoga, ya, kalau Anda bisa mempraktekkan dengan baik, Anda akan bisa menerima kehidupan Anda secara utuh. Dan juga tidak akan lagi mewarisi luka-luka batin kepada generasi Anda seterusnya. Luar biasa sekali, Biku. Kemudian ini bagaimana kita dapat mengembangkan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi luka batin. Bagaimana caranya tabah dan kita itu bisa kuat gitu ya, menjadi pribadi yang kuat mental. Karena di zaman sekarang ini mungkin juga Biku sudah berpengalaman ya, ini kehidupan kompleks gitu ya, dihadapan oleh tekanan-tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan Kota Malang baru-baru ini terjadi hal-hal yang viral gitu ya. Ini bagaimana caranya agar kita itu bisa kuat secara mental dan tabah dalam menghadapi kenyataan hidup? Pertama, pertama seiring dengan berkembangnya teknologi informasi ya, kita kan selalu disuguhkan dengan yang indah-indah di sosial media. Pertama, jangan sekali-sekali membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Ya, selama ada perbandingan itu ada tekanan mental bagi kita. Jadi belajarlah, boleh punya keinginan tapi sadari dengan batas kemampuan diri. Ya, jadi sekali waktu lakukanlah puasa sosial media. Itu untuk apa? Mengurangi distraksi pikiran kita. Semakin banyak berita yang kita dengar, yang kita lihat, itu kan menjadi sampah dalam pikiran kita. Tetapi di saat kita mampu mengelola pikiran dengan baik, ada yang baik kita masukkan ke dalam pikiran kita sehingga tidak menjadi beban. Yang buruk-buruk itu jadikanlah sampah untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Di balik peristiwa yang menyakitkan pasti ada pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Jadi maaf kata misalnya, saking beratnya masalah hidup seseorang mengakhiri hidup, mungkin saja itu pilihan, tapi itu bukan solusi. Masih banyak solusi-solusi lainnya yang bisa Anda lakukan. Bertemulah dengan orang yang Anda anggap penting dalam hidup Anda, yang mau menerima cerita Anda. Jika tidak mengenal orang yang Anda rasa nyaman untuk bercerita, ambillah kertas kosong, tulis segala bentuk keluh kesah Anda. Sehingga apa? Beban mental yang Anda rasakan itu bisa cair. Setidaknya 50% masalah itu bisa cair melalui apa? Tulisan-tulisan goresan pena yang Anda tulis di kertas tersebut, begitu. Jadi belajar pertama tidak membanding-bandingkan diri Anda dan belajar hidup di momen saat ini. Anda berhak bahagia ya teman-teman ya. Berhak bahagia ya. Semoga perbincangan kita pada kesempatan kali ini dapat memberikan edukasi dan manfaat untuk pemirsa Dhamma TV, karena luar biasa sekali Biku. Dan waktu 1 jam ini kurang sebetulnya ya, karena untuk membahas luka batin itu memang ya curhatan seseorang kan banyak ya, dalam perpisahan, kegagalan dan lain sebagainya Biku. Tapi nanti bisa kita sambung lagi mungkin ya melalui kolom komentar Dhamma TV, YouTube Dhamma Televisi, apabila pemirsa Dhamma TV ingin sharing atau langsung bertemu dengan Biku, apakah berkenan bersaya? Boleh datang ke Padepokan Dhamma Dipa Rama. Iya, langsung menemui Biku Karunasilo gitu. Sebenarnya ada istilah begini, kalau rame ya part 2 gitu aja ya. Baik, Biku Karunasilo, luar biasa sekali. Saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama, saya diberikan kesempatan untuk banyak belajar dengan Biku. Baik, terima kasih. Baik pemirsa Dhamma TV, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Manage Your Mind, dan saksikan selalu program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Dhamma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila besertaku yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.